Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-34. Demikian firman, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kebenaran itu penting. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Hal itu benar saudara-saudara. Namun dalam konteks masa kini, sepertinya ungkapan yang paling relevan adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menjunjung tinggi kebenaran. Kebesaran suatu bangsa bukanlah terletak pada seberapa maju teknologinya atau sebesar apa saudara-saudara armadanya, tetapi kebesaran suatu bangsa terletak pada bagaimana bangsa itu mulai dari pemimpinnya sampai yang dipimpin atau rakyatnya saudara-saudara menegakkan dan menjunjung tinggi kebenaran. Mungkin terlalu idealis, tetapi ingat saudara-saudara, hikmat Salomo menyatakan dengan jelas bahwa kebenaranlah yang meninggikan derajat bangsa, bukan yang lainnya. Kalau kebenaran, keadilan dan kebaikan sungguh-sungguh diupayakan, maka noda atau aib tidak akan membesar dan menjalar. Tetapi kalau dibiarkan, maka noda itu akan semakin mencoreng dan membuat carut marut wajah bangsa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan negeri kita tercinta Indonesia ini, kebenaran itu sangatlah minim. Hal ini membuat pernah diciptakan sebuah lagu yang berkata, aku heran, yang salah dipertahankan. Aku heran, yang benar disingkirkan. Luar biasa. Artinya saudara-saudara, kebenaran menjadi barang langka di negara kita ini, karena dikalahkan oleh berbagai rupa-rupa rekayasa dan pemutarbalikan keadilan dan hukum serta fakta. Hukum dan keadilan saat ini menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan, bisa ditawar-tawar dan dinegosiasikan. Moto atau semboyan mengembalikan derajat bangsa tampaknya hanya menjadi slogan tanpa makna atau retorika politik saja. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tak bisa dipungkiri keadaan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan saat-saat ini sedang semakin memburuk sebagai akibat pandemi COVID-19. Di tengah situasi bangsa yang sedang terpuruk ini, masih saja ada oknum-oknum pejabat tak bertanggung jawab yang menggunakan jurus aji mumpung, menyalahgunakan jabatannya untuk mengeruk kekayaan demi kepentingan pribadi. Ada pula berita tentang dana bantuan yang seharusnya disalurkan kepada rakyat kecil yang terdampak COVID-19 justru tidak tepat pada sasarannya. Orang-orang kecil semakin menjerit, tak kuat menanggung beban hidup yang semakin berat. Padahal bukan tidak mungkin saudara-saudara, Tuhan mengizinkan COVID-19 ini terjadi agar setiap orang dan setiap bangsa
bisa introspeksi diri. Ada apa? Mengapa? Ingat saudara-saudara, dosa adalah noda bangsa. Bila setiap warga negara hidup taat kepada peraturan pemerintah dan para pejabat pemerintahan menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hidup tidak menyimpang dari kebenaran, keadaan bangsa pasti dapat segera dipulihkan. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan turut campur tangan memulihkan keadaan bangsa kita. Tidakkah dalam Yesaya 32 ayat ke-17 dikatakan saudara-saudara, di mana ada kebenaran, di situ pasti ada damai sejahtera, ketenangan dan ketenteraman. Saudara yang terkasih dalam Kristus, salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi, atau hidup secara jujur. Sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita mesti menyadari saudara-saudara, bahkan harus mempraktikkan kebenaran dalam hidup ini. Sebagaimana Allah Bapa yang adalah sumber kebenaran itu. Kita orang percaya adalah anak-anak kebenaran. Tidakkah dalam Yohanes 14 ayat 6a dikatakan saudara-saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi setiap orang percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Melalui sapaan ini kita diajak saudara-saudara untuk bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah aku hidup dalam kebenaran? Kebenaran macam apa yang telah aku hidupi selama ini? Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan terus agar hidup dalam kebenaran itu? Ingatlah saudara-saudara, kebenaran itu penting dan sangat penting. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, di mana oleh kemurahan-Mu hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih kebenaran firman-Mu telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini Tuhan. Itu semua atas kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Agar Tuhan di dalam hidupnya terpatri. Hidup benar itu sangat penting. Sehingga melaluinya para pendengar Tuhan pasti mendapatkan kekuatan ketika mereka lemah, ketika mereka sakit, pasti mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, pasti akan mendapatkan jalan keluar. Karena Engkau adalah Allah kami yang sangat peduli dan mengerti akan kehidupan setiap orang. Dan Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa dan perkasa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini hamba juga berdoa untuk setiap keluarga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Setiap anak-anak yang Engkau titipkan, Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk setiap keluarga. Berkati usaha mereka Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka pekerjaan, Engkau berikan Tuhan Yesus mereka jodoh, Engkau berikan mereka Tuhan momongan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keadaan negara kami ini Tuhan yang semakin carut marut. Terlebih oleh dampak COVID-19. Berikan Tuhan Yesus ketabahan bagi setiap orang yang beriman. Agar tidak terkontaminasi akan situasi yang terjadi. Tetapi nama Tuhan yang selalu dipanggil, nama Tuhan yang selalu dikumandangkan. Hamba yakin dan percaya tepat pada waktunya segala sesuatu akan menjadi indah oleh kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.